Halo pemirsa, gara-gara mengompol, seorang balita berusia 4 tahun di Surabaya tewas dianiaya oleh ibu kandungnya. Saya, Syafina Nasyar, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Serka. Semanggi padat merayap. Gelombang 19 jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86. Bantuannya 87 jajaran kuda. 86. Diduga akibat korsleting di bagian mesin, sebuah mobil terbakar di ruas tol Jor dalam kota Cilandak, Jakarta Selatan. Sebelum terbakar, mobil mengalami mati mesin. Sebuah mobil minibus tiba-tiba terbakar di ruas tol Jor dalam kota Cilandak, Jakarta Selatan. Petugas berupaya memadamkan api yang membakar mobil tersebut. Sebelum terbakar, mobil yang melaju dari arah Ampera menuju Pondok Indah, Jakarta Selatan ini mengalami mati mesin. Dan itu melaju dari arah Ampera menuju Pondok Indah, jadi dia mengalami kerusakan pada bagian mesin. Dia menepi di bahu jalan, dia mengecek kap mesin, langsung ketika mengecek kap mesin sudah mengeluarkan api, percikan api. Penyebabnya diduga karena korsleting listrik. Dua mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban dalam kejadian ini. Sempat terjadi kemacetan di ruas tol menuju Pondok Indah. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang penumpang mobil tewas dan 9 lainnya luka-luka akibat tabrakan beruntun di Jalan Raya Sragen, Jawa Tengah. Bus yang melaju kencang menabrak dua mobil dari arah berlawanan. Warga Kacangan Sumber Lawang berupaya mengangkat bus rela yang terlibat kecelakaan di Jalan Raya Grobogan, Sragen, Jawa Tengah. Menurut sejumlah saksi, bus rela yang melaju dari Grobogan menabrak dua mobil pribadi dari arah berlawanan. Akibatnya seorang penumpang mobil pribadi tewas, sementara 9 orang terluka dari penumpang bus dan dua mobil yang ditabrak. Ataupun hilang konsentrasi sehingga berjalan terlalu ke kanan, sempat berbenturan dengan kendaraan yang pertama Mobidio, kemudian di belakang Mobidio ada Innova, membentur, akhirnya yang di posisi akhir membentur Innovanya, yang di samping Innova ada sepeda motor Honda Scoopy. Untuk korban yang meninggal ini penumpang mobil Innova, Toyota Innova, dia duduk di belakang pengemudi atau supir. Korban luka dirawat di Rumah Sakit Sragen, sementara sopir bus diperiksa di kantor polisi. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Piroso melaporkan. Pemirsa, setelah ditetapkan jadi tersangka, Tubagus Jody, supir Vanessa Angel ditahan di Polres Jombang, Jawa Timur dan terancam 12 tahun penjara. Jody dianggap lalai, mengemudi dengan kecepatan 120 km per jam hingga menewaskan Vanessa Angel dan suaminya. Tubagus Jody, sopir Vanessa Angel ditetapkan sebagai tersangka kecelakaan maut di Tol Jombang yang menewaskan Vanessa Angel dan suaminya. Jody dinilai lalai mengemudi dengan kecepatan tinggi sekitar 120 km per jam. Penetapan tersangka dilakukan setelah polisi memeriksa 10 orang saksi, termasuk Siska, asisten rumah tangga Vanessa yang juga menjadi korban, warga di sekitar lokasi, serta orang tua Jody. Tersangka Jody kini ditahan di Polres Jombang. Keterangan-keterangan ini telah menguatkan bahwa betul dia main HP. Makanya saya sampaikan tadi, HP-nya apa? Di medsos ada. Terus betul dia mengirim chat ke bapaknya pada jam 11.55. Dia mengirim chat, berarti kan dia pada saat nyupir. Sedangkan perjalanan sampai menuju TKP sekitar cuma 30 menit. Itulah bisa mengatakan bahwa Jody bermain HP pada saat nyupir, kan gitu. Itu untuk bukti bahwa dia sudah melakukan kesengajaannya, kegiatannya bisa membahayakan orang lain. Kepada yang bersangkutan, hari ini sudah dilakukan penahanan di Polres Jombang. Tersangka Jody terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara dan denda 24 juta rupiah.
Keluarga dan pengacara Vanessa Angel menyambut baik penetapan tersangka Tubagus Jody. Pengacara Vanessa, Milano Lubis, berharap Jody dikenakan pasal berlapis akibat kelalaiannya bermain handphone saat mengemudi. Karena kita pengennya si sopir ini bisa dituntut semaksimal mungkin. Kalaupun nanti tadi ada teman-teman bilang ancaman hukuman 6 tahun, kita akan cari apa yang bisa dimasukkan lagi buat dakwaannya. Bisa dibilang berlapis, Pak? Ya, kita pengennya berlapis. Makanya dari awal saya bilang, kalau saya tidak setuju dengan adanya kekhilafan, adanya kelalaian. Karena dengan dia membuat video itu ada unsur kesengajaan. Mau disengaja atau tidak, itu adalah kesengajaan. Karena dia membuat konten dengan kecepatan seperti itu adalah unsur kesengajaan. Iya, kalau tanggapan kami dari keluarga ya kami serahkan proses Jody ini kepada proses hukum yang sedang dijalankan oleh pihak kepolisian. Jadi kita menunggu aja. Vanessa Angel dan suaminya tewas setelah mobilnya menghantam beton pembatas jalan tol Jombang. Mobil yang dikemudikan Jody tersebut terlempar sejauh 30 meter. Polisi tidak menemukan bekas pengereman di lokasi kejadian. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus melaporkan. Diduga korsleting listrik, rumah sekaligus kantor di Tebet, Jakarta Selatan terbakar. Warga panik, khawatir api menyambar rumah mereka. Kobaran api melahap rumah sekaligus kantor di Jalan Tebet Timur, Jakarta Selatan. Petugas berupaya melokalisir api agar tidak merambat ke lantai 1 maupun rumah di sampingnya. Kebakaran diduga disebabkan korsleting listrik di lantai 2 rumah. Tidak ada korban, kerugian puluhan juta rupiah. Seorang pria diduga pelaku penipuan dihajar oleh sejumlah pedagang di Pasar Tasik, Gambir, Jakarta Pusat. Pelaku diduga menggunakan struk bukti transfer palsu saat membeli busana muslim di Pasar Tasik. Akibatnya korban mengalami kerugian hingga 200 juta rupiah. Sejumlah pedagang mengamankan seorang pria diduga pelaku penipuan di area Pasar Tasik, Gambir, Jakarta Pusat. Sebelumnya pelaku sempat dihajar massa. Pelaku akhirnya diserahkan kepada polisi lalu lintas yang ada di dekat lokasi. Aksi main hakim sendiri terjadi lantaran para pedagang kesal. Pria bertato itu diduga telah menipu seorang pedagang busana muslim. Korban mengaku telah lebih dari 10 kali bertransaksi dengan pelaku dengan pembayaran via transfer bank. Berbekal bukti struk transfer bank, korban awalnya percaya hingga terjadi 10 kali transaksi, total 200 juta rupiah. Korban baru menyadari telah tertipu setelah mengecek saldo tabungan di bank. Tidak pernah ada uang masuk dari pelaku. Struk bukti transfer yang dikirim pelaku ternyata palsu. Diperiksa sama saya, memang ATM-nya di resinya itu atas nama saya, terus nomor rekening saya benar. Tapi itu pas dicek di bank palsu, nggak ada. Nggak ada duit masuk gitu, Pak? Ya, jadi nggak ada uangnya. Senilai berapa, Pak? 10 kali transaksi nggak masuk. Sampai berapa nilainya, Pak? Hampir 200 juta. Pelaku diperiksa Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat. Dari kejadian ini diingatkan agar berhati-hati saat bertransaksi via online. Double cek bukti pembayaran, pastikan uang sudah masuk di tabungan sebelum mengirimkan produk ke pelanggan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kasus perampokan 2 nasabah bank di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara diselidiki polisi. Kedua pelaku yang mengendarai motor mengambil uang 400 juta rupiah saat korban bersama dengan supirnya mengganti ban yang kempes. Korban diduga diikuti pelaku sejak keluar dari bank. Dua nasabah bank diduga menjadi korban perampokan saat mengganti ban mobilnya yang kempis pada sebuah parkiran di kawasan Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara. Dua pelaku yang menggunakan motor dengan cepat mengambil uang tunai 400 juta rupiah yang tersimpan dalam tas. Sebelum kejadian, kedua pelaku memepet mobil korban dan memberitahu bahwa ban mobilnya kempis. Mobil itu masuk udah kempes, banyak udah kempes. Akhirnya dia ganti ban mobil di parkiran sini nih. Saya tinggalin,
di sana ya nggak tahu kejadian selanjutnya tuh. Diduga korban telah diikuti para pelaku sejak keluar dari bank. Ini kita sedang menganalisa CCTV dan memeriksa saksi-saksi serta korban. Untuk pelaku Pak, berapa orang? Diduga 2 orang. Kedua pelaku dalam pengejaran petugas. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Pemirsa, komplotan perampok di Kota Pekanbaru Riau membawa senjata api untuk mengancam korbannya. Pelaku mencari sasaran minimarket yang buka hingga malam hari. Dalam rekaman CCTV ini, 2 perampok masuk ke sebuah minimarket di Jalan HR Subrantas, Pekanbaru Riau. Salah satu perampok mendorong seorang wanita pekerja minimarket dan menodongkan senjata api. 2 pekerja minimarket dalam ancaman senjata api dan senjata tajam memilih menunjukkan berangkas uang. Para pelaku membawa kabur uang dalam berangkas serta sejumlah barang di dalam gudang. Komplotan perampok ini ditangkap polisi di Kuantan Singingi sepekan setelah beraksi di Kota Pekanbaru. Kedua pelaku mengakui melakukan perampokan dan menggunakan senjata api dan senjata tajam untuk mengancam korban. Pelaku ini juga bermain di daerah Minas ya. Jadi pada tanggal 29 Oktober 2001, kedua tersangka ini juga melakukan perampokan juga ya di Alfamart di Kecamatan Minas ya. Sama di siang hari malah mereka. Para tersangka terancam hukuman seumur hidup dan dijerat pasal Undang-Undang Darurat Kepemilikan Senjata Api. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Yusuf, iNews melaporkan. Pemirsa, fakta baru terungkap dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat setelah polisi kembali memeriksa Yoris, anak korban, serta Danu sepupunya. Yosep, suami korban, sehari setelah penemuan mayat, membawa 1 barang dari dalam rumah. Danu sebelumnya diperiksa karena membersihkan kamar setelah disuruh seorang anggota Banpol. Yoris selama 8 jam menjalani pemeriksaan di kantor polisi terkait tewasnya Tuti, ibu kandungnya, serta Amel, adiknya 3 bulan lalu. Selain Yoris, Danu juga kembali diperiksa setelah minggu lalu diperiksa selama 5 hari berturut-turut. Dari pemeriksaan keduanya, terungkap fakta baru. Sehari setelah penemuan mayat, ternyata Yosep sang ayah serta adiknya masuk ke dalam rumah yang telah dipasang garis polisi. Sekitar jam 4 lebih lah, 4 lebih. Sore berarti Pak? Sore. Dan di situ dalam keterangan Kang Yoris disampaikan juga ada barang yang dibawa sama Pak Yosep. Nah ini kan mesti ditindaklanjuti oleh penyidik, kita serahkan sama-sama penyidik. Seluruh anggota keluarga telah diperiksa, termasuk Yosep, suami dan ayah korban. Semoga pelakunya cepat tertangkap dan segera inilah terungkap aja. Ramdanu, keponakan Tuti dan sepupu dari Amel, diperiksa polisi selama 5 hari berturut-turut. Pemeriksaan dilakukan karena Danu sempat membersihkan darah di kamar mandi. Menurut kuasa hukum, Danu melakukan pembersihan karena perintah seorang anggota bantuan polisi atau Banpol yang datang ke lokasi pembunuhan di Jalan Cagak, Subang. Semua barang bukti yang dipegang Danu diserahkan pada anggota Banpol yang ada di dalam rumah. Kita sebenarnya pengen tahu juga sejauh mana polisi sudah memeriksa si Banpol terkait dia masuk dalam TKP, tujuannya apa, disuruh sama siapa, perintah siapa. Nah ini kan yang perlu kita tahu gitu. Karena menurut saya kalau Banpol ini sudah diperiksa dan kita tahu siapa yang menyuruh, berarti kan kelanjutannya perkara ini akan terus berlanjut gitu loh. Hampir 3 bulan kasus tewasnya Amel dan Tuti ibunya belum terungkap. Tuti dan Amel ditemukan di dalam mobil dalam kondisi tanpa busana. 2 korban ditemukan oleh Yosep, suami Tuti. Polisi telah memeriksa 54 saksi untuk mengungkap pelaku pembunuhan. Sementara hingga kini anggota Banpol yang diduga memegang kunci rumah korban setelah penemuan mayat belum diperiksa. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Pemirsa, waspada pencurian modus pecah kaca mobil. 2 pria pengendara motor memecahkan kaca mobil korban yang terparkir di pinggir jalan di Bandung Barat. Pelaku menggasak 2 laptop yang ada di jok mobil.
Dua pria pengendara motor beraksi mendekati mobil yang terparkir di depan rumah di pinggir Jalan Sumewinata, Ngamprah, Bandung Barat. Hanya dalam beberapa detik satu pelaku memecahkan kaca mobil dan menggasak dua buah laptop yang tersimpan di dalam mobil korban. Pelaku langsung kabur ke arah kota Cimahi. Korban Asep yang merupakan seorang guru baru mengetahui laptopnya hilang saat akan pulang ke rumah. Usai bersilaturahmi ke rumah saudaranya yang berjarak 20 meter dari lokasi. 35 atau 45 menit itu ngobrol. Nah pada waktu mau pulang ternyata kaca udah pecah. Laptop 2 ya raib. Korban mengalami kerugian 10 juta rupiah. Korban berharap aparat Polres Cimahi bisa menangkap pelaku yang wajahnya terekam jelas CCTV. Dari Bandung Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Seorang ibu rumah tangga di Palembang ditangkap lantaran menyimpan sabu dan pil ekstasi dalam kipas AC. Disita lebih dari 55 gram sabu dan 197 butir pil ekstasi. Nah, ini punya siapa? Punya kau, berapa banyak? Betapa terkejut polisi menemukan barang bukti narkoba dalam kipas AC saat menangkap MR di rumahnya di Jalan TR Kadir, Palembang, Sumatera Selatan. Awalnya polisi sempat kesulitan mencari barang bukti saat menangkap wanita berusia 39 tahun ini. Barang bukti yang diamankan 55,4 gram sabu dan 197 butir pil ekstasi. BB Inek sebanyak 150 butir dan sabu sebanyak 14 gram lebih sedikit. Dia barang bukti disimpan di blowernya AC, kompresornya AC di belakang itu dia simpan. Akibatnya pelaku terancam 20 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, Olivia, putri penyanyi Nia Daniati, ditetapkan polisi sebagai tersangka dugaan penipuan penerimaan calon pegawai negeri sipil fiktif. Diduga Olivia telah menerima uang hampir 10 miliar rupiah dari 200 lebih korbannya. Olivia Natania, putri penyanyi Nia Daniati, kembali diperiksa di Polda Metro Jaya setelah ditetapkan sebagai tersangka pada kasus dugaan penipuan sejak 9 November lalu. Olivia dan suaminya Rafli diduga melakukan penipuan penerimaan calon pegawai negeri sipil. Olivia dilaporkan 11 korbannya yang pernah dimintai uang. Diduga sebanyak 225 orang telah menyetorkan uang pada Olivia dengan jumlah beragam hingga totalnya hampir 10 miliar rupiah. Namun kuasa hukum Olivia membantah kliennya telah menerima uang hingga 10 miliar rupiah. Tim kuasa hukum Olivia telah menyerahkan bukti kepada penyidik kepolisian termasuk jumlah uang yang diterima. Tersangka, saya minta kepada penyidik dan kepada kepolisian agar Ibu Agustin juga sebagai tersangka karena diduga dia melakukan bersama-sama dengan OI. Jadi begitu. Kita juga sudah menyerahkan bukti-bukti keterlibatan daripada Ibu Agustin. Tersangka Olivia terancam 4 tahun penjara. Dari Jakarta, Nadia Valeri, Indra Setiabudi, dan Ade Ahmad melaporkan.